wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Sabila dengan nomor induk mahasiswa 2008110014 kelas 5A jurusan Kadis Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan strategi BIPA yang diampu oleh dosen Ibu Hana Widianti MPD. Alasan tertarik mempelajari BIPA. Alasan mempelajari BIPA. Sebetulnya alasan ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan saya mengenai BIPA kepada Kating juga teman-teman sebelum memilih peminatan di semester 5 ini. Nah, saya bertanya BIPA itu apa sih? Prospek kerjanya apa? Kedepannya itu bakal seperti apa? Nah, teman-teman dan Kating menjawabnya sama gitu. BIPA ini nantinya akan mengajarkan bahasa Indonesia ke mahasiswa asing. Mendengar kata mahasiswa asing itu menjadi sesuatu hal yang baru gitu bagi saya, karena seru ya kalau misalkan nanti mahasiswanya itu mahasiswa asing. Nah, intinya alasan saya mempelajari BIPA ini karena ingin menjadi pengajar bagi mahasiswa asing nantinya. Ini sih yang menjadi pemicu awal saya untuk mempelajari BIPA. Lalu apa sih dorongan dan motivasi ingin menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing? Yaitu tadi, karena mahasiswanya mahasiswa asing. Lewat saja saya begitu excited, apalagi jika mereka menjadi mahasiswa saya, menjadi siswa saya. Akan terbayang sih bagaimana menariknya dan serunya. Mungkin ini menjadi pemicu awal saya tertarik mempelajari BIPA dan ingin menjadi pengajar BIPA. Dan saya pikir ini alasan yang manusiawi dan bisa diterima oleh akal ya. Katakanlah itu menjadi alasan yang menurut saya tidak kuat gitu untuk menjadi pengajar BIPA. Karena kalau misalkan alasannya itu berangkat dari hal-hal yang seperti itu, saya khawatir kalau nantinya berhenti di tengah jalan juga tidak serius dalam mengajar maupun mempelajarinya. Lalu alasan yang kuatnya apa? Nah, menurut saya alasan yang kuatnya itu yang pertama, karena saya cinta Indonesia. Itulah alasan yang dasar menurut saya. Karena kalau kita tidak memiliki kecintaan yang besar terhadap negara kita, bagaimana kita bisa mengabari tentang segala hal tentang negara kita kepada orang lain, kepada mahasiswa asing. Nah, ketika kita memiliki kecintaan yang besar, kita akan senang hati mempelajari segala hal yang berkaitan dengan apa yang kita cintai itu. Yang kedua, karena saya cinta bahasa Indonesia. Nah, ketika saya mencintai bahasa Indonesia, saya akan mempelajari bahasa Indonesia itu dengan serius mencari tahu dan mengenali sesuatu hal yang berkenaan dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ingin membantu meningkatkan citra bahasa Indonesia di mata dunia agar lebih dihormati. Melihat fenomena zaman sekarang yang kebanyakan masyarakat Indonesia ini merendahkan bahasa Indonesia. Contoh halnya ketika ada mahasiswa bahasa Indonesia yang ditanya, belajar bahasa Indonesia dari SD sampai SMA, kok kuliah belajar bahasa Indonesia lagi, masuk jurusan bahasa Indonesia lagi, ngapain sih? Pertanyaan ini pertanyaan yang tidak apresiatif. Kalau dilihat di luar negeri, bahasa Indonesia begitu diapresiatif dengan mengadakan pembelajaran bahasa Indonesia malah menjadi mata kuliah wajib juga peminatan loh. Menjadi pengajar BIPA merupakan representatif atau menjadi jendela untuk orang asing melihat Indonesia itu seperti apa. Ketika orang asing melihat Indonesia hanya dari internet, dari televisi. Nah, contoh halnya ketika ada pandangan negatif tentang Indonesia melalui media, keberadaan kita sebagai fisiknya ini di depan mereka untuk mengklarifikasi pandangan-pandangan negatif tersebut. Kemudian alasan yang terakhir yaitu karena ingin memperkenalkan budaya dan karakter Indonesia. Nah, selain mempelajari bahasa juga nantinya mahasiswanya ini akan mempelajari tentang seni dan budaya Indonesia yang begitu beragam. Adapun karakter
karakter Indonesia yang berbeda dengan orang-orang asing, orang-orang luar negeri. Contoh halnya seperti senyum. Arti senyum Indonesia dengan orang luar negeri itu berbeda. Kalau senyum di Indonesia kan sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk penghormatan kepada yang disenyumin gitu. Nah, kalau di luar negeri itu kebalikannya, artinya itu terkesan meledek gitu, meledek mereka. Adapun contoh yang keduanya itu tentang karakter, yaitu ketika saya pernah mengikuti webinar kampus yang pematerinya ini pernah belajar di Turki. Nah, pematerinya ini mengatakan ketika di kelas dosen ingin meminjam sebuah pensil kepada mahasiswanya. Di mahasiswa asingnya ini memberi pensil dengan cara dilempar. Berbeda dengan mahasiswa dari Indonesia, ketika ada hal yang seperti itu, mahasiswanya ini memberikannya dengan cara penuh penghormatan kepada sang dosen ini. Nah, hal ini begitu diapresiasi sama dosennya, begitu diapresiasi sama dosennya ini gitu. Mengenal Indonesia itu dengan keramahannya, dianggapnya itu karakter Indonesia begitu ramah. Tetapi menurut saya pikir ketika kita mengenalkan karakter Indonesia dengan alasan tidak memaksakan konsep dan pikiran dua karakter Indonesia kepada mereka. Sebab jika mereka tidak mau, ya sudah, tidak mau, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan menurut saya itu tidak bijaksana gitu, kecuali kalau mereka ini ingin dari hatinya, ingin mempunyai konsep yang sama, ingin berpikir yang sama, ingin menerapkan karakter yang sama seperti orang Indonesia, ya itu akan lebih bagus juga sih. Yang asalkan poin utamanya tidak memaksakan, kita hanya mengenalkan, bukan memaksa untuk mereka bisa mengikuti konsep dan pikiran orang Indonesia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari BIPA. Yang pertama, memperhatikan tujuan dan kebutuhan pembelajar dalam mempelajari BIPA. Artinya, ketika kita mulai merancang pembelajaran BIPA, kita perlu tahu terlebih dahulu apa tujuan siswa belajar bahasa Indonesia, apa yang ingin dicapai oleh dirinya. Nah, dari situ kita akan tahu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi siswa dalam pembelajaran di kelas, melalui pembelajaran di kelas. Prinsip yang pertama ini kita perlu terapkan di awal sebelum menerapkan pembelajaran. Ketika kita hendak menyusun kurikulum atau silabus, kita perlu tahu dulu nih tujuan dan kebutuhan siswa yang ingin dicapai itu apa. Nantinya kurikulum dan silabus itu bisa menjadi panduan guru dalam menyusun pembelajaran sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan siswa. Biasanya tujuan orang asing mempelajari bahasa Indonesia karena tujuan bisnis atau bekerja. Misalnya orang asing ini ingin bekerja di Indonesia, maka ia perlu mempelajari bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia. Artinya, ketika kita menyusun silabus, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kalau kita tidak mencari tahu dulu tujuan dan kebutuhan siswa, maka silabus yang kita susun pun mungkin akan umum nantinya. Nah, sebetulnya nggak salah juga kalau misalkan umum, tetapi tidak terlalu menyasar kepada kebutuhan siswa, sehingga dikhawatirkan nantinya di akhir pembelajaran siswanya merasa tidak puas karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu memperhatikan karakteristik pembelajar. Karakteristik pembelajar diantaranya bisa dilihat dari segi usianya, apakah dia pembelajar anak-anak atau pembelajar dewasa. Kemudian kita bisa lihat dari segi pekerjaan yang digelutinya, terutama jika kebutuhan bahasa Indonesia ini nantinya untuk kebutuhan yang menunjang pekerjaan mahasiswa tersebut. Kalau misalkan mahasiswanya ini bekerja di bidang pertambangan, maka nanti teks-teks yang kita buat ini topiknya harus teks-teks pembelajaran yang kita buat ini topiknya seputar dunia pertambangan, seperti itu. Adapun karakteristik yang ketiga yaitu kita harus memperhatikan latar belakang budaya pembelajar. Ketika kita menyadari adanya perbedaan yang signifikan antara budaya Indonesia dengan budaya siswa, maka kita akan lebih mudah menjelaskan perbedaan tersebut kepada siswa dan siswa pun akan lebih paham. Seperti itu. Nah, itulah yang berkenaan dengan memperhatikan karakteristik pembelajar. Yang ketiga yaitu memperhatikan proporsi antara keterampilan berbahasa dengan keterampilan non-kebahasaan.
Kita mengajarkan cara berbahasa, bukan mengajarkan bahasanya. Artinya, kita mengajarkan siswa bisa berbahasa Indonesia, bukan menjadikan siswa sebagai ahli bahasa. Oleh karena itu, ketika kita merancang kegiatan pembelajaran dalam PIPA, maka kita harus sadar betul proporsi pengajaran, keterampilan berbahasa harus lebih banyak ketimbang keterampilan dan berbahasa. Tetapi keterampilan non kebahasaan juga perlu disampaikan, bisa juga sebagai pengetahuan atau penunjang siswa dari keterampilan berbahasa yang sudah dicapai atau yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan aspek pemahaman lintas budaya antara pembelajar dan pengajar. Jadi penting sekali kita sebagai pengajar mempertimbangkan aspek pemahaman lintas budaya antara pembelajar dan pengajar. Jadi pemahaman lintas budaya itu bukan sekadar kita memberikan informasi, menyampaikan kepada siswa, tetapi kita juga bisa pegang gitu sebagai panduan kita dalam ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan siswa. Nah, ketika guru tidak memiliki pemahaman lintas budaya, maka nantinya akan menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi baik ataupun berinteraksi dengan siswa, sehingga nantinya berpengaruh terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya yaitu menentukan penggunaan metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa kita terapkan ketika kita menyusun RPP atau rancangan pembelajaran. Ini kita bisa sesuaikan dengan karakteristik siswa maupun kelasnya. Misalnya di dalam kelas itu ada siswanya heterogen atau siswanya ini berasal dari berbagai negara, akan beda metodenya dengan siswa yang di kelasnya itu siswanya dari negara yang sama. Nah, jadi banyak sekali pertimbangan dalam menentukan metode yang tepat. Selanjutnya yaitu media yang efektif. Dalam memilih media yang efektif, kita harus mempertimbangkan dulu nih beberapa hal. Misalnya jenis materi apa yang akan kita sampaikan, kemudian kegiatan seperti apa yang akan kita terapkan kepada siswa, dan nanti kira-kira alat atau media apa yang bisa menjadi penunjang bagi pembelajaran tersebut. Kemudian nantinya proses pembelajaran dapat tercapai dengan efektif, dapat dilaksanakan secara efektif di kelas. Yang terakhir yaitu menentukan alat evaluasi pembelajaran yang tepat. Pemilihan alat evaluasi yang tepat ini nantinya akan mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru, dan juga sejauh mana perolehan bahasa yang dicapai oleh siswa, sehingga sangat penting memilih alat evaluasi yang tepat yang sesuai dengan kondisi juga alat juga pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas. Metode-metode dalam pembelajaran BIPA. Ada metode tata bahasa terjemahan, metode audiolingual, metode respon fisik total, metode langsung, metode cara diam, metode berbasis komunitas, metode sugestopedia, metode komunikatif integratif, dan metode berbasis teks. Pertama yaitu metode tata bahasa terjemahan. Nah, dalam metode ini pengajar memberikan pemahaman melalui bahasa asing ke bahasa Indonesia. Pengajar bertindak sebagai penerjemah tetapi tetap menerapkan aturan kebahasaan. Kemudian memberikan latihan kepada siswa untuk mengetahui berapa banyak kosakata yang telah diketahui oleh siswa. Yang kedua yaitu metode audiolingual. Nah, dalam metode ini digunakan untuk memperkenalkan kosakata dan dialog baru melalui gambar dan gerak. Nah, kemudian pengajar akan memberikan latihan tanya jawab menggunakan bahasa isyarat berupa gambar dan ucapan. Yang ketiga yaitu metode respon fisik total. Nah, dalam metode respon fisik total ini pengajar memberikan instruksi kepada siswa berupa perintah. Kemudian siswanya ini akan melakukan perintah tersebut. Misalnya pengajar menyuruh ambilkan buku itu. Nah, siswanya akan menggerakkan tubuhnya lalu melakukan aktivitas apa yang disuruh oleh guru. Kemudian metode langsung. Nah, metode langsung ini memusatkan pada komunikasi. Jadi di sini pengajar
menggunakan bahasa target tanpa mempermasalahkan bahasa ibu dari siswa. Nah, dan nanti di sini siswanya itu menyimak dengan sesering mungkin bahasa target tersebut yang dijelaskan oleh guru, yang dibicarakan oleh guru itu, yang dikatakan oleh guru. Kemudian nantinya siswa bisa belajar bahasa target melalui kegiatan berbicara. Kemudian metode diam. Nah, dalam metode diam ini, pengajar bahasa lebih sedikit berbicara dan memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan interpretasi tentang topik yang nanti diinstruksikan oleh guru. Misalkan seperti ini, pengajar mengatakan, hari ini kita akan belajar tentang misalkan hari ini kita akan bercerita tentang pengalaman masa kecil. Bagi yang memiliki pengalaman masa kecil, silakan maju ke depan. Nah, siswanya ini langsung melakukan instruksi yang dikatakan oleh guru tersebut. Nah, kemudian ada metode pembelajaran berbasis komunitas. Nah, dalam metode ini, pelajar memiliki kebebasan berbicara atau membicarakan apapun di dalam kelompoknya, sedangkan pengajar berperan sebagai pembimbing jika siswanya mengalami kesulitan dalam berbicara melalui bahasa target, dan pengajar di sini berada di luar kelompok. Kemudian metode Sugestopedia. Nah, dalam metode Sugestopedia ini siswa diajak berkonsentrasi melalui sugesti yang diberikan oleh guru, dan tujuan metode ini supaya siswanya ini rileks serta menghilangkan ketegangan ketika belajar bahasa target. Kemudian metode komunikatif. Nah, dalam metode ini mengutamakan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, juga mengajarkan tentang keterampilan sosial, misalkan bagaimana berbicara, kapan berbicara. Kemudian metode komunikatif integratif. Nah, metode ini merupakan metode yang menyatukan beberapa aspek, misalnya aspek keterampilan berbahasa yang 4 itu. Nantinya siswa bisa berkomunikasi secara lancar melalui bahasa target dengan aspek-aspek yang disatukan. Metode yang terakhir yaitu metode berbasis teks. Nah, dalam metode ini guru menyodorkan sebuah wacana kepada siswa baik tertulis maupun lisan, tetapi wacana ini dikaitkan dengan konteks sehari-hari. Langkah-langkah salah satu penerapan metode BIPA. Langkah penerapan salah satu metode BIPA yang bisa dilaksanakan di kelas. Nah, di sini saya mengambil contoh penerapannya metode respon fisik total. Misalnya topiknya kebersihan, materinya langkah-langkah membersihkan rumah. Dalam kegiatannya, seorang pengajar memberikan perintah agak cepat kepada salah satu siswa mengenai langkah-langkah membersihkan rumah dengan bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia. Contohnya, menyapu lantai. Nah, pelajar langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pengajar dengan tanpa berbicara, jadi langsung saja melakukan perintahnya, yaitu menyapu. Pengajar juga memberikan perintah kepada setiap siswa, tapi perintah-perintah ini agak lebih sulit gitu dibanding kegiatan-kegiatan sebelumnya atau perintah-perintah sebelumnya yang sudah diperintahkan kepada siswa yang lainnya. Misalnya perintahnya mengerik kotoran di dinding. Nah, pengajar juga bisa memberikan 2 perintah kepada siswanya sekaligus gitu. Kemudian bisa juga 2 perintah yang berurutan itu diubah. Misalnya membereskan isi meja lalu mengelap meja. Nah, siswanya langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru. Lalu guru mengubahlah urutan dari perintah itu, misalnya langsung menjadi mengelap meja lalu membereskan isi meja. Siswanya langsung melaksanakan apa yang diperintahnya. Nah, jika pelajar melakukan kesalahan, maka pengajar mengulangi perintah tersebut. Kemudian pengajar juga memberikan perintah lagi, misalnya perintahnya ini perintah yang tidak mungkin dilaksanakan, misalnya lompat ke atas meja. Nah, hal ini mungkin akan membuat pelajar tertawa. Kemudian di akhir pengajar mencatat perintah baru di papan tulis untuk diperhatikan dalam pertemuan selanjutnya. Nah, begitulah kegiatan atau proses yang terjadi ketika menggunakan metode respon fisik total di kelas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.